Halo, Shalom, ketemu lagi di seri BPN ya, pengajaran bimbingan pranikah. Kali ini adalah seri ketiga dan judulnya adalah prinsip-prinsip pernikahan Kristen. Yo, yang mau nikah, are you ready? Ya. Jadi teman-teman, ternyata di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia, ini maksudnya laki-laki, itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah teman-teman, ternyata faktanya adalah laki-laki atau seorang pria itu membutuhkan pertolongan seorang wanita. Ada amin wanita? Ya. Laki-laki itu lemah kalau nggak ada wanita. Ya. Dan ada pepatah bilang bahwa di dalam keberhasilan seorang pria ada wanita hebat di baliknya. Ya, ada amin wanita? Wanita semangat banget kalau saya ngomong gini. Ya. Sorry. Nah, kenapa laki-laki perlu sentuhan seorang wanita? Yang pertama, saya belak-belakan aja ya. Ini persiapan kamu untuk menikah. Saya akan ngomong seks. Ya, seks itu bicara seks bukan tabu ya. Malahan orang Kristen gereja itu kurang membahas tentang seks. Ya. Kalian harus tahu bahwa keinginan seksual seorang pria itu gak ada matinya. Ini saya pakai bahasa sehari-hari supaya kalian paham. Ya, dia akan terus membutuhkan seks selama hidupnya. Bahkan dia tua pun nanti keinginan hasrat seksnya masih ada dan terus ada. Makanya laki-laki itu butuh wanita. Ya, dia kalau nggak ada wanita, dia nggak bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Dan kalau pengendalian dirinya lemah, waduh dia bahaya. Dia bisa hidup dalam perzinahan, dia bisa hidup dalam dosa maksiat. Ya, makanya wanita itu sangat dibutuhkan oleh pria. Ya, ingat Paulus pernah bilang, ya memang lebih baik nggak usah nikah, cuman mengingat dosa seks, ya dosa perzinahan, daripada nanti hangus pria-pria, mending menikah aja lah ya. Ya, lalu dalam hal ini kita juga harus hati-hati ketika seorang pria ada dinas tugas keluar kota, keluar negeri untuk beberapa, kalau mungkin seminggu is oke lah ya. Tapi kalau udah 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun dan lain sebagainya, itu berbahaya teman-teman. Itu berbahaya. Perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana ketika suami kerja terlalu lama di luar kota, di luar negeri, karena dia butuh seorang wanita. Ya. Nah, nanti juga kalau seandainya ada masalah di rahim wanita harus diangkat dan lain sebagainya, ini harus hati-hati karena kalau diangkat itu kenikmatan seksual akan sangat berkurang. Walaupun ada alat bantu pelumas dan lain sebagainya, ya, tapi harus hati-hati ini. Tidak boleh memutuskan dengan sembarangan, harus diskusi baik dengan pasangan. Ya. Ya, jadi seorang pria itu membutuhkan seks lebih dari seorang wanita. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus paham, para pria, kita harus menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tadi, yang jauh-jauhan, ya terlalu lama. Ya. Oke. Nah, laki-laki juga membutuhkan perawatan, dirawat oleh seorang wanita pasangan. Dirawat apa? Ya, dikasih makan, disiapin makan yang baik, disiapin makan yang cukup, diberesin rumah tinggalnya, rumahnya bersih, dirapikan, diberesin, disediakan pakaiannya. Ya, ini tugas wanita ya. Lalu anak-anaknya dia harus dirawat oleh seorang wanita.
dia punya anak dari perempuan tentunya pasangannya, tapi anaknya perlu dirawat oleh seorang wanita, dia nggak bisa ngerawat sendiri ya. Ini bicara tentang psikis. Selanjutnya, laki-laki juga butuh apa? Support secara mental, terlebih ketika laki-laki sedang down, terpuruk, gagal, dan hancur kehidupannya. Butuh seorang wanita memberikan support. Mungkin seperti ini, nggak apa-apa Pak, yuk kita bangun lagi, yuk kita coba lagi, yuk kita berusaha lagi, pasti ada jalan, tetap semangat Pak, aku dukung, aku ada bersama dengan kamu ya. Jangan jadi wanita yang hanya mau enaknya saja. Ketika suaminya banyak duitnya, istrinya sayang. Kalau suaminya gagal, bangkrut, terpuruk, gak punya duit, gak bisa cari nafkah, gak disayang suaminya. Ada istilah dunia apa? Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang ditendang. Itu bukan prinsip orang Kristen. Ya, kalau ada wanita seperti itu harus bertobat. Ya, ketika pria terpuruk, disitulah fungsi wanita harus jalan. Itu waktunya perempuan memberikan fungsinya, supportnya. Amin. Dan kebutuhan seorang pria adalah dihargai, dihormati, diakui bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Ya, dia harus mendapatkan penghargaan, karena kebutuhan seorang laki-laki salah satunya adalah dihargai dan dihormati. Ya, Kak, bagaimana dengan wanita karir? Dia sudah punya pekerjaan karir yang bagus, masa dia harus jadi ibu rumah tangga? Jawaban saya, tidak harus. Ya, boleh saja wanita berkarir, wanita punya bisnis, bahkan bisnisnya, karirnya lebih hebat dari suaminya. It's okay. Tapi apa? Tugas yang tadi saya sudah mention itu tetap menjadi tanggung jawab dari seorang istri atau wanita. Apa? Ngurus rumah. Itu tadi. Kamu boleh pakai helper, pembantu. Ya. Melayani suami dengan baik, melayani keluarga dengan baik, ngerawat anak-anak dengan baik. Itu kamu boleh delegasikan kepada helper atau pembantu. Boleh. Tapi kebutuhan kasih sayang anak-anak jangan digantikan oleh pembantu. Ya, kamu harus menyediakan waktu juga buat anak-anak, juga buat suamimu. Ya, dan apa? Dan kebutuhan seksual nggak boleh didelegasikan sama pembantu ya. Si istri-istri harus melayani hasrat seksual, keinginan seksual suaminya. Dan bicara tentang hubungan seksual suami dan istri, saya mau kasih tahu, kedua-duanya harus menikmati. Hei suami-suami egois, bertobat kamu. Pastikan ketika kalian melakukan hubungan seksual, istri juga menikmati orgasme. Ya, suami istri harus orgasme dalam hubungan seksual mereka. Jangan egois. Lalu ingat istri-istri, kalau kamu capek, kamu lagi malas, lalu kamu nolak, apalagi menolak sebagai hukuman. Nah, ini nggak boleh ya. Aku tadi minta uang nggak dikasih, ya udah, nanti malam nggak aku kasih seks. No. Jangan bermental sorry. Pelacur itu dibayar baru ngasih seks, betul? Istri nggak boleh gitu. Istri ya maaf katin, kalau kamu capek, kamu nggak mood, nggak pengen, kamu harus melayani suami kamu. Amin, istri-istri. Ya, demikian juga dengan suami. Kalau suami udah capek kerja, tiba-tiba istrinya horny, pengen seks, suami harus melayani. Ayatnya jelas bilang kok bahwa suami tubuh suami ini adalah hak istrinya, dan sebaliknya tubuh istri adalah hak suaminya. Ya. Jadi ayo saling melayani, jangan egois. Oke. Dan harusnya ketika bicara tentang suami itu butuh seorang wanita, harusnya ketika suami itu menikah,
maka seorang pria yang sudah menikah itu harus menjadi jauh lebih baik daripada sebelum dia nikah, karena ada istri atau wanita di sampingnya. Ya, amin. Amin para istri. Ya, jangan sampai gini. Ya, ada seorang pria sebelum nikah itu berprestasi, karirnya naik, rohani meningkat, pelayanan luar biasa, mendapat banyak penghargaan. Setelah nikah dengan kamu para istri, dia malah kerdil, dia nggak pernah dapat penghargaan, prestasinya terpuruk, selalu gagal, hancur hidupnya. Woi istri, ngapain aja kamu? Harusnya penghargaannya 2 kali lipat, keberhasilannya dua kali lipat, karena dia sedang menikah dengan wanita yang luar biasa. Demikian juga dengan suami. Dulu sebelum nikah, istrinya itu ketua OSIS, berprestasi, cerdas, brilian, bintang. Tapi setelah nikah sama kamu, hai suami, dia malah belel. Aduh, hidupnya menderita, sakit hati terus, gak pernah dikasihi, gak pernah disayang. Kalau butuh aja nyayang. Hidupnya terpuruk, hidupnya talentanya terpendam. No, jangan kayak gitu ya. Ketika kalian menikah, harusnya jauh lebih baik dari sebelum menikah. Amin. Baik itu rohaninya, baik itu karirnya, baik itu kesehatannya, ya, dan lain sebagainya. Ada amin? Nah, ini yang nggak perlu saya bahas harusnya, tapi perlu deh. Laki-laki harus menikah dengan perempuan heterogen, bukan homogen. Ya, coba pastikan sebelum nikah pasanganmu itu beda kelamin dengan kamu. Kenapa saya ngomong gini? Karena hari-hari ini banyak, kemarin menteri di Amerika itu cium-ciuman di depan publik, cowok sama cowok. Jangan sampai pengaruh dunia itu menjadi pengaruh kepada kita, anak-anak Tuhan. Itu dosa. Kalian harus menikah, ya, kepada lawan jenis. Semua yang satu jenis, pasangan satu jenis, itu dosa. Mungkin saya perlu bahas di video yang khusus ya. Ya, homoseksual, lesbian, biseksual itu dosa. Ya, ada amin gak sih? Ya, amin ya. Baca Kejadian 2 ayat 18. Ya, baca di rumah ya. Lalu seorang anak Tuhan itu menikahnya harus monogami. Gak boleh poligami. Ya, gak boleh menikah lagi. Salomo istri banyak, Daud juga banyak, Abraham juga lebih dari 1 dan lain sebagainya. No. Kita hidup di perjanjian baru, ya. Yesus ngomong bahwa tidak boleh ada pernikahan yang lain. Amin. Ya, buang itu jauh-jauh, menikah lagi. Ya. Kalau agama seberang boleh kali ya, 4 atau berapa itu. Nah, selanjutnya, salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Ya. Artinya, anak-anak kalian nanti yang lahir harus dididik sesuai dengan firman Tuhan. Hei bapak-bapak, kamu adalah imam. Kamu harus mendidik anak-anakmu dan juga istrimu, semua keluargamu oleh firman Tuhan. Ya, jangan merasa canggung ya kalau memberi renungan kepada istri dan anak-anak. Ya, mimpin doa jangan canggung, biasain aja. Mungkin nggak biasa, tapi kalau dibiasakan akan menjadi biasa kok. Ya, harus menjadi imam. Kamu itu pendetanya di keluarga, hai para pria. Ya, bangun mezbah keluarga. Setiap malam kalau saya mau tidur itu mezbah keluarga. Ya, kamu harus bangun mezbah keluarga dengan istri dan anak-anakmu ya.
Tetapkan harinya. Kamu yang berinisiatif para pria. Wanita mendukung para pria. Amin. Lalu dikatakan di Ulangan 6 ayat 7, ketika mengajar firman Tuhan itu harus berulang. Jangan cuma sekali doang kamu lempar firman Tuhan udah selesai. No. Terus berulang-ulang. Kenapa? Karena secara psikologis juga anak itu tidak bisa menangkap sekali, 2 kali, 3 kali. Harus berulang-ulang baru dia mengerti dan bisa menerapkan. Ya. Lanjut ya. Bahkan di kebiasaan budaya Yahudi, bapak-bapak mengajar itu di meja makan. Ya. Sebelum makan atau sedang makan diajar firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu ditempel di jidat, ditempel di daun-daun pintu supaya ingat terus firman Tuhan. Jadi hidupnya itu diisi dengan firman Tuhan, maka hidupnya takut akan Tuhan dan melahirkan keturunan ilahi. Amin. Ya. Bapak adalah sumber. Halo para bapak. Kamu jangan sampai busuk. Karena kalau sumbernya busuk, maka satu keluarga akan busuk. Ya, hati-hati memberi makan pikiranmu. Apa yang kamu baca, apa yang kamu pahami, apa yang kamu adopsi, apa yang kamu dengar, itu hati-hati disaring dengan benar, karena kamu sumber. Itu akan mengalir ke istri dan anak-anak kamu. Ya, berilah sumber yang baik. Ya, milikilah sumber yang baik, yaitu firman Tuhan. Ya. Sumber rohani, sumber kehidupan. Ya. Dan tugas suami adalah mengasihi istri. Ya. Ini ayat klasik dalam pernikahan. Dengerin saya baik-baik. Tugas suami adalah mengasihi istri. Dan Jeffrey Rahmat pernah bilang, bahan bakar istri adalah dikasihi oleh suami. Kalau istri tidak menerima kasih dari suami, maka dia bisa mogok, dia bisa macet, dia bisa error. Ya teman-teman, ya suami-suami, kasihi istrimu dengan sentuhan, dibelai, bilang I love you, dipeluk. Tapi bukan karena ada maunya, pengen seks baru melakukan itu, bukan. Gak ada apa-apa, kamu peluk dia, kamu bilang I love you, gandeng tangannya, peluk pasangan kamu. Ya, itu kebutuhan dasar dari seorang istri. Bahkan dikatakan harusnya suami itu seperti Kristus yang menyerahkan dirinya. Wow, ini berat banget. Kristus itu menyerahkan dirinya kepada jemaat. Demikianlah harusnya suami menyerahkan dirinya kepada istri dan keluarganya. Singkatnya adalah berkorban. Berkorban dari apa? Ego. Berkorban dari keinginan-keinginan pribadi, kehendak-kehendak pribadi, cita-cita pribadi, ambisi-ambisi pribadi. Kadang itu perlu dikorbankan untuk melayani istri dan anak-anak. Ya. Bahkan kamu harus rela menderita untuk mencukupi kebutuhan hidup daripada istri anak-anakmu. Seperti Kristus. Ya, rela menderita, rela berkorban jasmani, jiwani, rohani. Berkorban rohani nggak ada ya. Ya. Mungkin dari ego ya. Ya. Dan prinsipnya gini, ya, suami istri dengar baik-baik. Ketika engkau melayani pasanganmu, engkau sedang melayani Tuhan. Ketika engkau membahagiakan pasanganmu, engkau juga sedang membahagiakan Tuhan. Ketika engkau membuat sedih pasanganmu, engkau sedang membuat sedih Tuhan. Amin. Pikirkan baik-baik. Apakah pasangan saya hidup dengan saya happy atau tidak? Apakah saya sudah melayani dengan baik? Apakah saya sudah mengusahakan kebahagiaannya?
Amin teman-teman. Lalu hati-hati ya, suami jangan sampai membangkitkan amarah anak-anak, itu ada ayatnya. Kamu boleh tegas sama anak-anak, mendidik anak-anakmu, itu harus, itu perlu, tapi tolong jangan kasar, jangan melecehkan, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Ya, tegur dengan kasih, tegur dengan tidak mempermalukan, tegur empat mata dengan sayang, bukan dengan nada tinggi, melampiaskan emosi. Hati-hati ya, kalau di kerjaan sedang ruwet, panik, banyak tekanan, jangan dibawa ke rumah. Tekanannya tinggal di tempat kerjaan, pulang dengan fresh. Jangan melampiaskan kekecewaan, kemarahan sama anak-anak, istri, dan lain-lain. Amin. Ya. Lalu kewajiban seorang istri adalah apa? Tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 24 sampai 25. Amin, istri-istri. Tunduk ya, bukan tanduk. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk, tunduk. Istri tunduk, bukan tanduk. Jangan punya spirit seperti Isabel yang memberontak, yang pengen jadi kepala, yang ngatur suami. No. Hati-hati spirit Isabel ya. Istri-istri harus tunduk. Ya, jangan memberontak dengan keputusan suami. Jangan berlaku serong di belakang dengan keputusan-keputusan atau arahan-arahan suami. Ya, kalau kamu memutuskan sesuatu, tanya kepada suamimu, dia harus memutuskan, bukan wanita yang memutuskan dalam keputusan keluarga. Yang drive, yang memimpin bukan istri, tapi suami. Halo istri-istri yang dominan, gak apa-apa kalian dominan, tapi harus memberikan keputusan kepada suami. Istri-istri yang dominan boleh memberikan gambaran, wacana, referensi, tapi gini loh Pak, jadi ini itu. Jadi gimana Pak? Gini aja ya, bukan. Tapi ini faktanya Pak. Tapi silakan Papa yang memutuskan. Ya, istri-istri gak boleh jadi kepala, gak boleh pengen jadi kepala. Nanti bisa jadi Lucifer. Spirit Lucifer, spirit Isabel dibuang. Tunduk kepada suamimu. Yuk nurut. Yuk taat sama suami. Ya. Kadang-kadang dalam konflik pasangan, kita itu harus rendah hati. Kita butuh orang ketiga, bukan selingkuhan. Orang ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang suami istri merasa benar masing-masing, betul ya? Merasa apa yang dipikirannya paling benar. Sama-sama merasa paling benar. Kan repot kalau gitu. Nah, di situ dibutuhkan orang ketiga, bisa konselor Kristen, bisa pendeta, bisa pemimpin rohani. Tapi carilah yang bisa dipercaya, yang kompeten. Amin. Carilah ke psikolog-psikolog Kristen ya, jangan orang-orang dunia. Karena biasanya dasarnya biarlah firman Tuhan. Amin. Ya, butuh rendah hati ya, karena banyak orang nggak mau, malu lah, gengsi lah. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan tuh gak mau tuh dikonseling, merasa sudah hebat. Nah loh, makan tuh pernikahan yang runyam. Ya, amin. Ya, itu seri ke-3. Ya, pertanyaan perenungan adalah, andai salah satu dari kalian pasangan tidak merasa bahagia, pasangan yang satunya suka selingkuh, pasangan tidak bisa memberi anak, pasangan tidak berpenghasilan, pasangannya menurut dia rese, apakah boleh berpoligami? Apakah boleh selingkuh? Apakah boleh bercerai?
Jawabannya tidak. Ya, tidak. Kalau saya ngajar di BPN, selalu saya bilang, buang jauh-jauh dari kamus kehidupan pernikahanmu kata cerai. Buang jauh-jauh, mulai sekarang buang jauh-jauh. Nggak ada cerai, nggak ada kata cerai. Buang jauh-jauh. Karena kalau ada itu kamus cerai di kamus pernikahan kamu, bahaya. Itu sekali-sekali bisa dipakai. Maka itu, buang kata cerai dalam kamus pernikahan kamu. Sekarang renungkan, buang, nggak ada cerai. Apapun yang terjadi, mau mandul kah, mau dia selingkuh kah, saya tidak menyetujui selingkuh sama sekali. Ya, yang selingkuh harus bertobat. Tapi kalau seandainya ada pasangan selingkuh, jatuh ke dalam dosa, kamu tetap tidak boleh cerai. Males-malesan lah, resek lah, kasar lah, tetap tidak boleh cerai. Gak ada itu cerai, gak ada. Tapi Ahok cerai, nikah lagi. Kamu mau ikut Ahok atau ngikut Firman? Ya, terserah Ahok, dia punya urusan sama Tuhan sendiri. Ya, jangan ikut-ikutan yang salah. Tuh. Lalu apa lagi ya? Sudah, saya pikir itu di seri 3 BPN kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi berkat. Hai kamu yang mau nikah, siap-siap. Tuhan berkati.